Halo Halo adik-adik. teman-teman. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun adik-adik masing-masing di rumah, tetapi kita tetap bersuka cita ya. Pada hari ini Lose ditemani oleh teman-teman kalian. Ada Gracio. dan juga Sergio. ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, kami boleh terus bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita dari terbit matahari. Mari kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Sudah. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu ya. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Sambil kita menyanyikan pujian, dia harus semakin bertambahku, harus semakin berkurang.
Hai, halo, selamat ketemu lagi adik-adik. Semangat ya kita beribadah dan kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur kembali kami bisa belajar firman Tuhan, bersama-sama mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui pembelajaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berikan kami penerangan, hikmat, sehingga kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu bersama dengan Nusa Basik kita semua sudah belajar menghabiskan 5 kitab puisi ya adik-adik ya. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab nabi-nabi. Jadi sesudah Kidung Agung, jadi itu kita akan belajar mengenai kitab Yesaya nanti sampai Maleakhi. Nah, nanti kitab-kitab nabi-nabi ini akan kita pelajari di dalam susunan Alkitab. Itu ada kitab-kitab nabi besar dan kitab nabi kecil. Nah, kitab nabi besar ini maksudnya adalah kitab-kitab yang penulisannya pasalnya itu banyak adik-adik. Jadi kalau kitab yang ditulisnya pasalnya banyak, maka itu dikategorikan sebagai kitab nabi besar. Contohnya pada minggu ini kita akan belajar mengenai Nabi Yesaya ya adik-adik. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Yesaya itu latar belakangnya ditulis pada saat zaman kerajaan di Yehuda. Nah, jadi ya kita kembali ingat pelajaran beberapa minggu yang lalu ketika kita belajar mengenai kitab Raja-Raja 1 dan Raja-Raja 2, bahwa kerajaan Israel itu terbagi menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel ya adik-adik ya. Nah, zaman Nabi Yesaya ini hidup di zaman kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa kitab Yesaya ini ditulis adik-adik itu pada saat zaman kerajaan pertama kali adalah Raja Usia adik-adik ya, sampai nanti terakhir di zaman kerajaan Raja Hizkia. Dan menurut tradisi nanti Nabi Yesaya ini akan dibunuh oleh anaknya Raja Hizkia, yaitu Raja Manasye, Raja Yehuda yang paling jahat di dalam sejarah Alkitab adik-adik ya. Nah, kita belajar bersama-sama bahwa kalau kita baca adik-adik kitab Yesaya ini ditulis ada 66 pasal. Jadi 66 pasal itu terbagi dari sebenarnya 39 pasal pertama. Jadi pasal pertama sampai pasal 39 itu menceritakan tentang penghukuman terhadap umat Allah, yaitu bangsa Yehuda, karena mereka yang jauh daripada Tuhan, tidak lagi mengikuti peraturan Tuhan Allah yang sudah ditetapkan. Dan melalui Nabi Yesaya Tuhan menyampaikan bahwa akan ada nubuat-nubuat terhadap bangsa Yehuda nantinya. Nah, kemudian 27 pasal berikutnya, jadi 39 kemudian 27 itu menceritakan tentang penghiburan, pemulihan dan keselamatan dari bangsa yang nantinya itu akan digenapi secara penuh di dalam penebusan oleh Yesus Kristus.
sekaligus janji mengenai Mesias yang dijanjikan. Ya adik-adik ya. Nah itu kitab Nabi Yesaya yang akan kita pelajari sesudah kita membacanya nanti dari pasal 1 sampai pasal 66 ya adik-adik ya. Nah kemudian kita melihat di dalam lembar kerja kita ya adik-adik ya, bahwa di sini ada penghiburan Allah dan kabar baik ya adik. Jadi di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 2, kemudian pasal 40 juga ayat 9 sampai 11, di situ ada penghiburan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel pada saat itu, pada saat mereka itu berada di dalam kesesakan, berada di dalam tekanan, adik-adik ya. Nah, kita akan buka adik-adik nanti ya, Yesayanya kita bersama-sama akan menjawab, mengisi isian yang ada di dalam lembar kerja kita itu. Kita buka bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, jadi Rosa akan bacakan bersama-sama, kita melihat, adik-adik juga mengikuti. Kemudian nanti ini seperti halnya seperti sebuah syair atau puisi yang ditulis oleh Nabi Yesaya, gitu ya. Jadi hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba ditangguhnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, ini adalah suatu penghiburan untuk bangsa Israel pada saat itu, bahwa Tuhan Allah walaupun menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena kejahatan mereka, adik-adik ya, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, kemudian mereka itu berpaling kepada dewa-dewa, menyembah kepada berhala, itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan, tetapi mereka melakukannya, maka Tuhan menghukum bangsa Yehuda, tetapi Tuhan tetap memberikan penghiburan. Nah, hal ini diteruskan kembali di dalam pasal, adik-adik, Yesaya pasal 53. Nah, kita buka bersama-sama lagi ya, adik-adik ya, pasal 53. Bahwa di sini ada janji Tuhan. Kita bisa belajar beberapa minggu yang lalu juga mengenai covenant, ya, perjanjian Tuhan Allah bahwa akan ada seorang raja yang kekal, keturunan dari Raja Daud, yang juga sebagai juru selamat untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Nah, di dalam Yesaya pasal 53 ini dituliskan bahwa Yesaya sudah menubuatkan jauh sebelum kelahiran Mesias, yaitu 700 tahun yang lalu, ya adik-adik. Jadi setelah Yesaya mati 700 tahun kemudian baru Yesus lahir. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Nah,
Di dalam Yesaya pasal 53, adik-adik, kita akan melihat bahwa di ayat 1 sampai 3 dinubuatkan bahwa ia akan dihina dan mengalami penderitaan yang sangat berat. Nah, ini kita lihat bahwa digenapi ketika Tuhan Yesus itu menjalani perjalanan dari menuju Bukit Golgota, kan adik-adik. Di situ Tuhan Yesus dihina dan juga dipukul, dicambuk ya adik-adik ya. Kemudian di ayat 4 dan 6 bahwa ia akan mengorbankan hidupnya bagi dosa umat manusia, menanggung semua hukuman yang seharusnya kita terima sebagai orang berdosa. Nah, ini adalah mengenai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita. Kemudian ayat 7, ia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Ya adik-adik, kita juga melihat bahwa ketika Tuhan Yesus itu dipukul, Tuhan Yesus itu dijatuhkan, diludahi ya adik-adik ya, Tuhan Yesus itu tidak membalas mereka dengan mungkin perkataan, dengan tindakan, tapi Tuhan Yesus cuma diam adik-adik. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus berserah sungguh kepada Tuhan Allah. Kemudian ayat yang ke-11 bahwa ia akan menjauhkan konsekuensi dosa dari umat Allah dan membenarkan mereka dengan Allah. Ini maksudnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, dia sudah disalibkan, maka dia menanggung dosa kita yang harusnya kita yang berdosa, kita dihukum oleh Tuhan Allah, dan kita ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh Yesus Kristus, dan kita dibenarkan dan juga diperdamaikan dengan Allah. Sehingga ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan Allah dan kita akan menjadi anak-anak pewaris kerajaan sorga nantinya. Sebagai Tuhan Yesus itu adalah Raja yang kekal memerintah sorga untuk selamanya. Ya, nah jadi kita bersyukur bahwa ketika kita mempelajari kitab Yesaya ini, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Dia menghukum umatnya yang berdosa, dia menghukum umatnya yang tidak mengikuti perintahnya, tetapi dia tetap Tuhan Allah yang mengasihi juga terhadap umatnya, dan dia menjanjikan satu pengharapan, satu keselamatan yang kekal nantinya adik-adik ya. Kabar baik untuk semua orang bahwa kita semua nantinya akan diselamatkan melalui penebusan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ya. Semoga kita bisa belajar bersama-sama mengerti. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Amsal pasal kedua ayat yang ke-6 saja. Ya, adik-adik, jadi mulai minggu ini kita ayat yang ke-6, nanti minggu depan dilanjut ayat yang 6 ayat dan yang ke-7. Ya. Kita akan berdoa dari menutup untuk firman Tuhan hari ini. Ya. Tuhan Allah dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Biarlah ya Tuhan kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi akan umat-Mu dan kami semua pada saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami hidup mau dengar kepada Tuhan, dan kami mempunyai pengharapan yang kuat di dalam hidup kami bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat kami sudah menebus kami dari segala dosa kami, dan kami menjadi bagian dari kerajaan surga. Kami menjalani hidup kami dengan kudus di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.